Nggak kerasa, baru aja kemarin seperti korban Natal, sekarang udah mau korban Natal lagi gitu ya. Hari-hari ini terasa sangat cepat sekali. 2025 sudah berakhir, bentar lagi, 2 minggu lagi udah selesai gitu ya. Dan kita masuk di tahun yang baru, 2026, dan saya percaya bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun-tahun yang menyenangkan, tahun-tahun kemenangan bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, katakan amin. Dan kita mau sepakat, apapun hari ini yang Tuhan belum kerjakan, belum kita capai di tahun 2025, kita mau mencapainya bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2026 ya, amin. Dan sekalipun hari ini kita masuk suasana Natal, gitu ya, suasana liburan gitu ya. Berbicara ketika di suasana liburan itu agak berat gitu ya. Jadi moodnya itu pengennya nanti sebentar lagi mau makan apa gitu ya. Tapi biar hari ini kita nggak usah mikirkan dulu nanti mau makan apa, kuliner apa, kita mau makan firman. Izinkan firman Tuhan ini membangun kehidupan setiap kita dan membentuk kita. Dan ini adalah menu khotbah saya, dan sore hari ini adalah ibadah yang kedua, ibadah terakhir. Saya berbicara tadi pagi pukul 10 saya berbicara tentang no hard feeling. Mempersiapkan bagi seringkali tahun demi tahun berulang gitu ya. Setiap Natal tapi hidup kita tak pernah berubah gitu ya. Terobosan gak pernah terjadi, kuncinya ada di dalam hati. Dan di sore hari ini saya berbicara tentang hikmat perjalanan Majus. Dan saya percaya bahwa dari orang Majus kita akan belajar apa yang mau kita kerjakan di tahun depan. Dan kalau berbicara soal Natal gitu ya, penting bagi setiap kita itu untuk memahami apa sih makna Natal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali banyak orang memaknai Natal itu hanya sebagai perayaan setiap tahun. Tahukah bahwa Natal itu bukan perayaan cuma sekedar setiap tahun yang lewat begitu saja di dalam kehidupan kita. Tapi Natal itu selalu berbicara tentang pertumbuhan Kristus di dalam hidup kita. Itu Natal. Saya kasih sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kalau ulang tahun ya membuat kita bertambah usia, betul ya? Ada yang ketika ulang tahun usianya tambah sedikit, tambah kecil. Hari ini 17, besok 16. Kalau secara durasi waktu lamanya kita hidup semakin berkurang. Semakin kita happy birthday to you, waktu kita berkurang. Berkurang 1 hari, gitu ya. Tambah usia itu waktu hidup kita berkurang. Tapi ketika kita merayakan ulang tahun setiap tahun, pasti yang namanya usia umur itu bertambah. Dari 17 menjadi 18, 18 menjadi 19, dan seterusnya. Dan bukan hanya bertambah usia atau umur, bertambah juga bertambah besar. Bertumbuh. Dari anak-anak setiap tahunnya berulang tahun, dia bertumbuh menjadi remaja. Dari remaja menjadi dewasa. Karakternya juga bertumbuh. Nah sama seperti tahun, tapi Natal. Kalau kita ulang Natal tiap tahun, ya kan? Bukan ulang tahun, tapi ulang Natal. Karena Natal itu selalu setiap tahun selalu berputar. Ulang Natal tiap tahun seharusnya membuat Yesus itu semakin besar di dalam hidup kita. Jadi setiap kali Natal yang kita rayakan adalah Tuhan Yesus yang semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan Yesus semakin bertumbuh gak di dalam kehidupan setiap kita? Natal kali ini, tahun 2025. Apakah kita merasa bahwa tahun kemarin pertumbuhan rohani kita jauh lebih baik? Atau tahun ini kita merasa bahwa kita semakin jauh dengan Tuhan? Atau semakin dekat tahun ini kita semakin luar biasa, semakin bertumbuh dalam Kristus? Kitalah yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tahun ini apakah kita semakin bertumbuh secara kerohanian atau enggak? Kalau kita enggak bertumbuh secara kerohanian, enggak bertumbuh secara Yesus semakin besar di dalam hidup kita, dan kitanya semakin kecil, makanya kita harus mengambil sebuah komitmen yang baru akhir tahun ini. Bahwa kita mau bertumbuh sehingga Natal tahun depan 2026 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Natal 2026 akan menjadi Natal yang terbaik. Kenapa? Karena lebih baik dari hari ini. Natal 2026 akan menjadi turning point di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa yang dulu kita nggak bisa capai, sekarang kita capai. 2025 kita menjadi orang yang mungkin mudah marah,
maka karena kita bertumbuh, tahun depan kita menjadi orang yang jauh lebih sabar. Kalau tahun ini kita menjadi orang yang mungkin sering kali meninggalkan Tuhan karena kesibukan kita, maka karena pertumbuhan, tahun depan kita akan menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Amin. Nah, sore hari ini kita mau belajar satu hikmat dari orang-orang Majus, perjalanan orang Majus. Kita buka sama-sama Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Katakan bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan amin. Firman Tuhan katakan dengan jelas, ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Tahukah bahwa Natal itu harusnya menjadi sukacita buat setiap kita. Dan sukacita Natal itu tidak pernah datang karena perayaan. Sukacita Natal tidak pernah datang hanya karena liburan. Kalau Natal identik dengan holiday. Dan sukacita Natal tidak pernah datang di dalam kehidupan kita hanya karena kita biasanya Natal kumpul keluarga makan-makan. Bukan karena itu sukacitanya datang. Tapi sukacita Natal itu datang karena Yesus itu yang mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik setiap tahun. Makanya kita bersukacita. Makanya kita merayakan Natal. Dan mari kita sama-sama bahas firman Tuhan ini ayat per ayat dan di akhir nanti saya akan berikan poinnya. Dikatakan begini, ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, katakan Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, katakan Yerusalem. Kita harus menyadari bahwa kerinduan datang kepada Tuhan itu adalah kunci keberhasilan kita tahun depan. Kunci keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemenangan kita bukan terletak kepada apa jenis bisnis kita. Tapi terletak kepada siapa kita datang, kepada siapa kita mendekat. Gak peduli seberapa jauh hidup kita hari ini, Yesus itu harus selalu menjadi daya tarik untuk kita mendekat. Sesuatu yang rohani itu harus menjadi daya tarik buat kita untuk kita ini berjalan lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan. Yesus itu harus menjadi daya tarik untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Yesus itu harus menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita yang membawa kita ini semakin mendekat, bukan semakin menjauh atau bahkan menghilang. Kalau tahun ini kita sering menjauh dan menghilang, maka tahun depan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan dan gak menghilang.
Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan, tapi orang yang mendekat sama Tuhan akan menjadi pemenang tahun depan. Dikatakan begini firman Tuhan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Garis bawahi firman Tuhan ini saya akan jelaskan kepada Anda. Lihat, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi orang Majus datangnya di Yerusalem. Ada dua kota yang berbeda. Lahir di Bethlehem, tapi orang Majus datangnya di Yerusalem pada waktu itu dan bertanya-tanya pula. Ada dua makna rohani di sini. Yang pertama, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang Majus. Kata sesudah itu lampau, lewat, masa lalu. Sesudah Yesus dilahirkan, orang Majus baru datang. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada kata terlambat bagi orang-orang yang mau mencari Yesus. Gak ada kata terlambat. Pak, terlambat buat saya hari ini mulai melayani. Terlambat bagi saya hari ini baru belajar buka Alkitab. Tidak ada terlambat. Orang Majus pun juga sama. Kepinginnya ketika Yesus lahir, dia ada di sana. Tetapi kenyataannya, Yesus lahir duluan, orang Majusnya terlambat datang. Karena firman Tuhan mencatat mungkin sejarah gereja, usia Yesus pada waktu itu sekitar 8-2 tahun. Makanya kenapa Herodes bunuh anak-anak yang 2 tahun ke bawah. Jadi bukan baby lagi, tapi sudah anak. Ada delay, tapi lebih baik delay. Tapi memulai. Daripada kita nggak pernah memulai sama sekali. Dan bukan hanya itu. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Orang Majus datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Ternyata gak ada yang salah bagi kita untuk belajar mengenal Tuhan. Lewat apapun. Lewat baca firman, lewat berdoa, lewat game semuanya dicoba karena haus dan lapar. Gak pernah ada yang salah. Sekalipun orang Majus ini salah tanya. Dia datang ke Yerusalem tanya kepada orang yang gak tahu. Sekalipun dia salah tanya, tapi paling tidak hatinya haus dan lapar. Makanya tahun depan kita harus menjadi orang-orang yang haus dan lapar. Untuk Tuhan. Siapa orang-orang Majus? Orang-orang Majus datang dari wilayah timur seperti Persia dan Babilonia. Orang Majus ini adalah orang terpelajar. Orang Majus adalah orang yang bijaksana dan ahli di dalam perbintangan. Dan dari apa yang orang Majus ini bawa buat Yesus, saya yakin bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang dengan kemampuan finansial. Dengan kemampuan ekonomi. Secara teori, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang nyaman hidupnya. Udah baik. Nggak usah ditambahin apa-apa. Ini orang udah berhasil. Udah punya semuanya, pengetahuan dia punya. Segala sesuatu dia punya. Tapi yang menarik adalah ketika ia mendengar Yesus lahir. Dia taruh semuanya, memulai perjalanannya dari timur menuju Yerusalem. Dari timur menuju Yerusalem itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan. Mereka mengambil inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Sudah nyaman hidupnya, sudah enak. Kerjaannya udah berhasil. Tapi ia tetap punya inisiatif. Aku mau mendekat sama Tuhan. Aku mau datang kepada Tuhan. Jangan jadi pribadi yang mencari Tuhan atau mengejar atau mendekat kepada Tuhan. Hanya ketika kita ingat. Hanya kalau ingat Tuhan, kita baru datang. Hanya kalau kita ingat Tuhan, kita berdoa. Dari orang Majus ini kita bisa melihat bahwa gak ada yang namanya kesuksesan, keberhasilan yang begitu besar kalau hati kita ini gak pernah menemukan Yesus. Bukanlah keberhasilan atau kesuksesan ketika kita mendapatkannya, tapi hati kita ini jauh sama Tuhan, itu bukan keberhasilan.
Mereka sudah punya semuanya, keadaannya udah baik. Tapi mereka tetap mendekat sama Tuhan. Tahukah bahwa tolak ukur keberhasilan dan pertumbuhan kita bukan berkat? Bukan berkat. Tolak ukur keberhasilan dan kemenangan kita bukan seberapa banyak berkat yang kita terima. Tapi tolak ukurnya adalah dalam apapun yang kita kerjakan, apakah itu semakin membawa kita dekat sama Tuhan. Di dalam bisnis yang kita rintis, di dalam bisnis yang kita expand, kita kembangkan, apakah itu membawa kita semakin dekat sama Tuhan? Itu tolak ukurnya. Bukan semakin banyak cuan yang kita terima. Semakin banyak cuan yang kita terima, berkat yang kita terima menandakan kita diberkati. Enggak. Tolak ukur berkat bukan itu. Tolak ukur berkat itu dari apa yang kita terima. Apakah membawa kita ini semakin dekat sama Tuhan? Kalau enggak membawa kita menjadi lebih dekat, berarti itu bukan berkat. Itu bukan berkat. Kita bisa menjadi orang yang berpengetahuan, bisa menjadi orang yang berhasil dengan sebuah tujuan. Tapi jikalau hati kita enggak pernah tertarik mendekat kepada Tuhan, itu bukan sebuah keberhasilan. Anda boleh punya ini, punya itu, punya segalanya. Tapi kalau Anda enggak tertarik sama Tuhan, it's not blessing. Itu bukan berkat. Lalu ayat kedua dikatakan begini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat di ayat yang kedua ini mereka bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami melihat bintangnya di timur, makanya kami datang untuk menyembah. Lihat, karena dia melihat, dia datang. Karena dia tahu, dia hampiri Tuhan. Jadi orang Majus ini gak cuma bertanya, gimana sih cara supaya kita ini bisa lebih rohani? Gimana sih cara supaya kita ini bisa dekat sama Tuhan? Tapi ketika mereka melihat bintangnya di timur, mereka datang untuk menyembah. Jangan pernah menunda pertumbuhan rohani jikalau kita tahu bahwa rohani kita perlu dibangun. Jangan puas jadi orang yang cuma bertanya gimana caranya. Tapi ketika sudah tahu caranya, maka Anda harus melakukan, Bapak Ibu. Sama seperti orang Majus. Dia tanya, dia gak tahu Tuhan itu lahirnya di mana. Tapi yang dia tahu adalah, aku telah melihat, makanya aku mau datang. Karena aku melihat bintangnya di timur, maka aku harus datang menyembah dia. Jangan cuma kita tahu, tapi kita gak melakukan apa-apa. Kalau kita melihat, kita harus mengambil keputusan, ayo kita melangkah. Kita gak boleh menjadikan momen untuk mendekat kepada Tuhan itu sebagai keharusan di dalam diri kita. Jadikan momen mendekat sama Tuhan bukan keharusan, tetapi kehausan. Ada beda antara keharusan dengan kehausan. Orang Majus gak harus, tapi dia haus. Makanya ketika dia melihat, dia memutuskan, aku harus datang ke sana dan aku harus menyembah. Jangan jadi keharusan, tapi kehausan. Sehingga ketika kita melakukan bukan dengan paksaan, dengan terpaksa, ini karena disuruh nih, karena harus ya begini. Enggak, tapi karena kehausan. Kalau kehausan itu berarti ketika kita melakukan, kita sukacita. Karena kita yang dipuaskan. Kalau keharusan bukan kita yang dipuaskan, tapi Tuhan yang dipuaskan. Halo, sampai di sini bisa menangkap sesuatu? Jangan jadikan momen mengejar, mendekat kepada Tuhan itu sebagai keharusan, tetapi kehausan. Dikatakan bahwa kami melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah. Pertanyaan kita hari ini, siapa jadi bintang di dalam hidup kita? Siapa bintangnya? Kalau Yesus bintangnya, maka kita pasti jadi penyembahnya. Tapi kalau kita bintangnya, maka Yesus hanya menjadi alat untuk memenuhi keinginan kita. Yesus itu harus selalu jadi bintangnya. Karena Yesus adalah bintangnya, maka apapun yang orang Majus ini alami, gak membuat dia undur diri. Perjalanan orang Majus gak mudah. Perjalanan ditempuh sangat jauh dan resikonya besar. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mereka hanya berjalan ketika melihat bintang. Artinya mereka ini berjalan hanya malam hari.
Karena siang nggak ada bintang. Siang mereka istirahat. Malam mereka berjalan. Dari timur ke Yerusalem harus lewat yang namanya padang gurun. Dan padang gurun kalau malam itu ekstrim sekali cuacanya. Perjalanan mereka nggak mudah. Jarak jauh, cuaca yang ekstrim, tantangan yang besar. Tapi itu pun nggak menghentikan mereka. Apa yang membuat mereka bisa membayar harga? Ya karena kehausan akan Tuhan. Orang yang punya kehausan itu akan melewati banyak rintangan. Tapi orang yang nggak punya kehausan, nggak tahan rintangan. Hujan sedikit nggak mau ke gereja. Perjalanan jauh sedikit nggak mau dia. Panas sedikit nggak mau. CG jauh sedikit nggak mau dia. Ya karena nggak punya kehausan. Orang yang punya kehausan, apapun rintangannya pasti akan dilewatin. Kalau punya kehausan, sama seperti orang Majus nih. Karena dia punya kehausan akan Tuhan, mau mendekat sama Tuhan, maka apapun rintangannya, cuaca yang ekstrim, perjalanan yang jauh, yang gak mudah, dia tetap lewati. Dia tetap hadapi. Karena orang kalau gak haus hatinya mendekat sama Tuhan, akan selalu punya banyak alasan. Itu yang saya tahu, yang saya pelajari. Orang yang gak punya kehausan, selalu punya banyak alasan. Gak punya waktu lah, gak beginilah, masih repot lah, sibuk lah. Karena apa? Gak ada kehausan. Orang Majus punya kehausan. Karena dia punya kehausan, dia lewati semua penghalang. Dia gak banyak alasan. Ada banyak orang mungkin, ini jauh loh, ini gak mudah. Tapi dia tetap membayar harganya. Dia gak tunda pertumbuhan di dalam kehidupannya. Makanya jadikan momen Natal kali ini sebagai momen di mana kita haus. Bukan momen di mana kita harus. Karena Natal harus ibadah. Ibadah Natal itu bukan keharusan, itu kehausan bagi kita. Jangan pernah menunda jikalau kita tahu hidup kita ini harus berubah untuk melakukan sesuatu. Jangan pernah tunda. Amin Bapak Ibu. Lalu ayat ketiga dikatakan begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, katakan terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Inilah bedanya antara orang Majus dan Herodes. Kalau orang Majus itu begitu lihat bintangnya di timur, dia langsung datang. Tapi kalau Herodes, setelah dia tanya-tanya dan dia sudah tahu, tapi dia masih menunda. Udahlah kamu, orang Majus dulu aja ke sana. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kamu kesini ya kabari aku. Nanti aku tak ke sana juga. Terlambat. Dan ini yang luar biasa. Ayat ketiga berkata gini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Katakan seluruh Yerusalem. Karena kehausan akan Tuhan, orang Majus ini tanya-tanya kepada orang, di mana Yesus dilahirkan? Di mana? Dia nggak tahu tempat persisnya, cuma lihat bintangnya. Dan sampailah mereka, orang Majus itu di Yerusalem. Dan ketika di Yerusalem, bertanyalah dia kepada orang-orang. Dan sampailah kepada Herodes, dia tanya sama Herodes, di mana raja itu dilahirkan? Dan ini yang unik. Ada hal menarik bahwa ketika mereka itu sampai ke Yerusalem, orang Majus,
dan bertanya tentang Tuhan Yesus, di mana Mesias dilahirkan. Dan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Loh, ternyata, ada Tuhan ya di situ ya. Oh, ada Mesias ya dilahirkan. Dan bukan hanya Herodes yang terkejut, gak tahu bahwa Tuhan dilahirkan di sana. Mesias dilahirkan di sana. Tapi firman Tuhan katakan, ia beserta seluruh Yerusalem. Gak tahu. Ia dan seluruh Yerusalem kaget. Oh, Mesias lahir. Mesias kok lahir? Memangnya di Yerusalem? Memangnya di Bethlehem? Ada ya? Kota yang seharusnya tahu soal hal yang rohani, Yerusalem. Tapi ternyata kota ini gak tahu. Kota yang seharusnya rohani, tapi ternyata hal yang rohani mereka gak tahu. Dan bukan hanya itu. Herodes panggil semua ahli Taurat dan imam-imam kepala, dipanggil lah. Memangnya ada ya Mesias datang di Bethlehem, lahir di Bethlehem. Oh ya? Aku tahu sih di kitab tertulis. Tapi kukira itu cuma fiksi. Tapi saya kira itu kan cuma di kitab. Gak tahu kejadiannya kapan. Ternyata imam-imam kepala ahli Taurat pun dia tahu teori, tapi ternyata gak rohani. Teorinya begini, tapi ternyata karakternya gak rohani. Orang yang seharusnya lebih dekat, tapi justru gak sadar kalau mereka jauh. Sampai Mesias lahir pun dia gak tahu. Ini orang yang seharusnya tahu, dekat dengan Tuhan. Mereka melayani Tuhan, tapi ternyata mereka gak kenal Tuhannya. Dari sini kita bisa tangkap bahwa bertumbuh itu artinya gak hanya ada di tempat rohani, tapi ternyata juga pengenalan, punya pengenalan dan karakter rohani juga. Makanya tahun depan kita gak boleh menjadi orang-orang yang ada di gereja, melayani di gereja, tapi gak kenal Tuhannya. Kita gak kenal Tuhannya siapa. Pelayanan padahal. Ada di dalam gereja padahal. Kita melayani dan bukan hanya gak kenal sama Tuhannya, ternyata kita gak punya karakter rohaninya juga. Jadi pelayan Tuhan, pemimpin di dalam gereja, tapi karakter rohaninya jauh daripada rohani. Tapi kita bisa pelajari, coba lihat. Apa pembelajaran bagi kita? Kita itu gak bisa dekat sama Tuhan melalui orang-orang yang gak dekat sama Tuhan. Sekalipun orang Majus itu memulai dengan bertanya-tanya untuk dekat sama Tuhan, tahu di mana Mesias. Tapi mereka nggak akan pernah bisa sampai kepada Mesias. Jikalau yang ditanya itu orang yang nggak dikenal Tuhan juga. Kita nggak bisa bertumbuh jikalau kita berada di dalam circle orang-orang yang nggak bertumbuh dalam Tuhan. Kita nggak bisa membawa orang itu mendekat sama Tuhan. Kita minta orang tersebut untuk membawa kita mendekat sama Tuhan. Tapi kalau orang itu nggak dekat sama Tuhan, kita nggak bisa. Mintalah nasihat kepada orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya tahu tentang Tuhan. Mintalah nasihat kepada orang yang menghidupi karakter Tuhan di dalam hidupnya. Bukan cuma tahu tentang Tuhan. Makanya untuk kita bertumbuh dalam iman, kita perlu yang namanya pemimpin rohani. Perlu pemimpin rohani yang membimbing kita, bukan hanya partner bisnis. Bukan hanya rekan bisnis. Rekan bisnis perlu. Tapi di atas itu Anda perlu pemimpin rohani. Yang membimbing kerohanian Anda. Kita perlu mentor rohani.
Karena partner bisnis yang gak takut Tuhan, gak bisa membawa Anda untuk mendekat sama Tuhan. Nah, tahu Tuhan gak akan pernah bisa membuat kita bertumbuh jika kita gak kenal, gak hidupi firman. Lalu ayat 9, coba kita lihat Bapak Ibu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, orang Majus ini gak pernah menunda. Ketika dengar, oh bukan di Yerusalem, tapi di Bethlehem. Mereka langsung berangkat. Dan ketika mereka gak menunda, lihat ini yang terjadi. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka gak menunda, maka bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana Yesus itu berada. Tidak ada tantangan iman tanpa akhir. Gak ada. Semua tantangan iman pasti ada expired date-nya. Jadi kalau hari ini Bapak merasa bahwa aku kok mengalami tantangan ini gak selesai-selesai, ingat, tantangan ada waktu selesainya. Tantangan iman selalu akan berhenti. Akan berhenti. Sekalipun butuh durasi waktu, sama seperti orang Majus memulai dari perjalanan dari timur sampai ke Yerusalem, itu lama. Tapi bintang itu berhenti tepat di atas anak itu, di atas Mesias, di atas Yesus. Semua tantangan pasti selesai. Kalau kita mengerjakan dengan hati yang benar, bersama dengan Tuhan, pasti akan selesai. Setiap proses, setiap tantangan akan mendatangkan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita jalani dengan kebenaran, selalu akan mendatangkan kemenangan dan sukacita pada akhirnya. Selalu akan sukacita. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita bukan hanya karena perjalanan berakhir, tapi karena mereka mendapatkan apa yang mereka kejar, yaitu Tuhan. Bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti tepat di atas di mana anak itu berada. Sama seperti orang Majus yang akhirnya bisa menyelesaikan perjalanan sejauh dengan perjalanan yang jauh, dengan banyak tantangan, dengan waktu yang lama, akhirnya dia bisa menyelesaikan. Dan saya percaya bahwa tahun depan ketika tantangan terjadi dalam hidup Anda juga, Anda pasti akan melewatinya. Saya nggak berdoa dan menjanjikan bahwa tahun depan itu badai tidak terjadi, tantangan tidak ada. Tapi yang saya garansi, selama Anda hatinya benar, hidupnya benar, tantangan akan lewat begitu saja dalam hidup Anda. Dan tahun depan, di Natal 2026, Anda akan melihat bintang itu persis berhenti, tepat tantangan Anda selesai. Dan Anda menyelesaikan dengan sukacita yang percaya kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Proses itu memang gak mudah, tapi proses itu gak akan berlangsung selamanya. Gak akan berlangsung. Dan saya berdoa, kalau hari ini Anda berada dalam proses, saya berdoa nanti bahwa proses ini akan berakhir buat setiap Anda. Dan ketika mereka itu melihat bintangnya berhenti, baru sukacita. Ini menarik bahwa sukacita itu gak timbul ketika mereka memulai perjalanan. Tapi sukacita itu timbul ketika mereka menyelesaikan perjalanan. Ini satu paket. Jadi kalau kita bisa memulai, maka kita harus menyelesaikan. Sukacita itu baru akan muncul ketika kita menyelesaikan dan kita melihat ke belakang. Oh iya ternyata jalan kok jadi orang yang lebih sabar. Itu sukacita. Tiba-tiba kita jalan tahun 2026 di akhir Desember gitu ya. Natalan kita melihat ke belakang. Dulu aku sering bertengkar sama istri sama suami. Tapi sekarang kok makin romantis. Oh itu Anda bersukacita. Berarti Anda sedang bertumbuh. Dulu 2025, aku lubang-lubang saat teduh. 2026, gak kerasa. Padahal setiap hari baca Alkitab, gak ada lubangnya. Anda bersukacita di sana. Bukan hanya ketika memulai, tetapi ketika Anda juga menyelesaikan. Jadi kalau hari ini Anda sedang berproses, jangan berhenti, terus berjalan. Semua tantangan yang Anda jalani bersama dengan Tuhan akan mendatangkan kemenangan dan sukacita. Jangan menyerah di tengah perjalanan karena sukacita itu selalu ada di ujung ketaatan kita dengan Tuhan. Dan ini ayat 11, katakan begini.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, katakan masuk. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat, mereka berjalan dari timur sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem, menemukan Yesus. Apakah itu membuat orang Majus berhenti? Enggak. Mereka enggak berhenti sampai di situ. Sebab firman Tuhan jelas katakan ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat, serta perjalanan jauh, penantian panjang untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, gak membuat mereka berhenti. Sebab dikatakan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, orang Majus gak cuma, oh sudah ketemu ya, oke bye-bye. Sudah selesai. No. Tapi firman Tuhan jelas, ketika dia melihatnya, dia masuk ke dalam. Masuk lebih dalam. Dia gak cuma di depan, menyaksikan kemuliaan dari luar, tapi dia mau mengenal, masuk lebih dalam. Jangan cuma puas menjadi orang yang ada sebagai figuran di luar. Tapi kalau Anda bertumbuh, maka masuklah lebih dalam. Berjalanlah lebih jauh bersama dengan Tuhan, masuklah lebih dalam. Masuklah lebih dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah dia. Dan bukan hanya sujud menyembah dia, mereka pun buka tempat harta bendanya, dan ini perhatikan, mempersembahkan persembahan kepadanya. Masuk lebih dalam, menyembah dia, dan mempersembahkan sesuatu. Emas, mur, kemenyan. Bukan tentang nilai, tapi emas berbicara tentang kemurnian hati. Mur itu bicara tentang minyak urapan. Mur itu bukan mur baut. Mur itu minyak yang dipakai untuk urapan. Artinya mereka bawa kemurnian hati. Kemurnian hati itu all glory to God. Itu kemurnian. Mereka gak jadi orang yang baperan. Gak jadi orang yang kecewaan. Dikit-dikit kecewa, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Enggak. Emas, kemurnian hati, all glory to God. Asalkan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, aku mau ikut. Itu emas. Dan mur, bicara tentang minyak urapan. Ini bicara tentang pelayanan kita. Yang belum melayani, ayo kita masuk lebih dalam, ayo kita melayani. Gak cuma kemurnian hati, kan yang penting Tuhan melihat hati, yes. Tapi orang Majus ini juga tahu bahwa selain daripada hati, mur juga berharga. Pelayanan kita juga berharga. Dan bukan hanya emas dan mur, dia bawa kemenyan. Kemenyan di sana, timur, dengan kemenyan di sini, beda Bapak Ibu. Kemenyan di timur, mahal harganya, dan harum. Tapi kemenyan di sini, serem. Cium baunya aja udah, kayak gitu. Kayak spirit asing datang gitu. Semriwing. Emas itu kemenyannya beda. Kemenyannya beda. Kemenyan itu bicara tentang apa sih? Tentang wangi-wangian, harum-haruman. Kemenyan pada zaman itu, kemenyan timur itu parfum. Ini pengharum. Artinya apa? Bukan hanya bawa tentang kemurnian hati, tapi pelayanan juga, minyak urapan, tapi hidup yang berkenan. Juga dibawa. Jangan cuma asal pelayanan. Oh, yang penting aku kan mempersembahkan mur. Pelayanan. Oh, enggak. Emas, mur, dan kemenyan itu satu paket. Jangan aku emas aja. Aku mur aja. Atau kemenyan aja. Enggak. Emas, mur, dan kemenyan itu satu paket. Kalau Anda bawa kemurnian hati, Anda juga harus bawa pelayanan di hadapan Tuhan. Kalau Anda sudah bawa pelayanan,
bawa juga hidup yang berkenan. Bawa juga integritas di dalam Anda melayani. Itu yang Anda harus bawa. Orang yang tahu sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, dia akan bisa memberi yang terbaik, yaitu mazmur dan menyan. Hati, kemurnian hati, pelayanan, dan hidup yang berkenan. Itu satu paket. Mereka gak cuma dari luar melihat, aku sudah menemukan Yesus, ya sudah, aku sudah puas di sini. Enggak. Mereka masuk lebih dalam. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menyembah Dia, worship. Dan setelah worship, mempersembahkan sesuatu. Yaitu hatinya dipersembahkan, pelayanannya, dan hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Jangan mengikut Tuhan itu setengah perjalanan. Jangan setengah perjalanan, tapi ikutlah sepenuh hati. Berjalanlah lebih jauh dan masuklah lebih dalam. Jangan yang penting aku sudah di dalam gereja, sudah pelayanan, sudah, gak usah masuk lebih dalam, sudah cukup. Jadi jemaat aja udah cukup kenyang. Itu satu paket. Ayat 12, yang terakhir. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka memulai start datang kepada Herodes, kepada orang yang salah, tapi pulang dan integritas kepada orang, menolak permintaan orang yang salah. Mereka hidup dengan ketaatan dan integritas kepada Tuhan untuk menjaga hidupnya terus berkenan. Kita harus berani bicara tidak kepada hal-hal yang membawa kita kompromi. Kalau kompromi kita bilang enggak. Harus berani bilang enggak. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Katakan jalan lain. Pulang dari tempat ini, jangan jadi manusia yang sama. Jadilah manusia yang baru. Pulang dari tempat ini, jangan menjalani hidup yang sama. Tapi jalani hidup yang baru. Pulang dari tempat ini, jangan bawa manusia yang lama. Masuk ke musim yang baru tahun depan, jangan masuk dengan pola yang lama. Hati yang sama, karakter yang sama, no. Musim yang baru, manusianya harus baru. Karena yang lama sudah berlalu. Natal sejati itu selalu membuat kita pulang melalui jalan kehidupan yang gak pernah sama. Kita masuk Natal ini, keluar nanti, hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berbeda. Karena hidup kita berbeda, nanti Natal tahun 2026, kita merayakan Natal, pulang deh, hidup kita pasti beda lagi. Kita akan selalu mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan selalu mengalami kedewasaan rohani. Pulanglah sebagai manusia baru dengan jalan hidup yang baru dan rencana Tuhan yang baru. Katakan amin. Ada rema firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, catat ini Bapak. Sebagai bekal liburan Anda. Tolak ukur kemenangan bukan berkat. Tapi usaha untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Ini tolak ukur. Tolak ukur kemenangan bukan berkat. Bukan banyaknya berkat yang Anda terima. Tapi tolak ukur kemenangan adalah usaha yang Anda lakukan untuk semakin mendekat sama Tuhan. Itu tolak ukur kemenangan. Lalu yang kedua. Jangan pernah menunda jikalau kita tahu hidup kita harus berubah dan melakukan sesuatu. Jangan tunda. Jangan pernah tunda jikalau kita harus tahu harus melakukan sesuatu dan harus berubah. Lalu yang ketiga. Bertumbuh artinya tidak hanya ada di tempat rohani. Tapi punya pengenalan dan karakter rohani. Kalau Bapak Israel punya target, besok bisnisnya mau dibawa kemana? Makanya hari ini Bapak Israel harus punya target. Kerohanian Anda besok mau dibawa ke level seperti apa? Jangan hanya bisnisnya akan dibesarkan, tapi karakter rohaninya juga harus dibesarkan. Targetkan karakter rohani dalam hidupmu. Bertumbuh artinya nggak hanya tempat rohani, tapi punya pengenalan dan karakter rohani. Lalu yang keempat,
Jangan ikut Tuhan setengah perjalanan, tapi berjalanlah lebih jauh dan masuklah lebih dalam. Jangan ikut setengah-setengah. Masuk lebih dalam, berjalan lebih jauh. Dan yang terakhir, yang kelima. Pulanglah sebagai manusia baru, dengan jalan hidup yang baru, dan rencana Tuhan yang baru. Katakan amin. Bisa ditampilkan semua poinnya 5? Nah, biar ini menjadi perenungan kita tahun 2025. Kalau ini menjadi target rohani kita, maka saya percaya tahun 2026 akan menjadi kemenangan yang besar buat Bapak Ibu Saudara semua. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Haleluya.